Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidratil Mansur dari kelompok 7. Langsung saja masuk materi, yaitu pengertian penjualan personal, di mana penjualan personal merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun calon pembeli, dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan manusia sebagai alat promosi. Adapun ciri-ciri dari personal selling atau penjualan personal itu, yang pertama, hubungan langsung. Hubungan langsung antar personal selling dengan para pembeli menyebabkan adanya kebutuhan saling mengamati mengenai sifat-sifat dengan pembeli dan mengadakan penyesuaian secara langsung. Yang kedua, hubungan akrab. Penjual harus menggunakan keahlian dalam memuji para pembeli, sehingga penjual akan memperoleh rasa simpati dari para pembeli. Yang ketiga, adanya tanggapan. Para pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar pembicaraan penjual, memberikan reaksi, tanggapan, walaupun reaksi tersebut hanya merupakan suatu pernyataan ucapan terima kasih. Yang kemudian itu karakteristik penjualan personal. Adapun tujuan dari penjualan personal atau personal selling itu mendidik para pelanggan, menyediakan produk yang berguna dan bantuan pemasaran, serta memberikan pelayanan purna jual dan dukungan kepada para pembeli. Adapun sifat-sifat personal selling atau penjualan personal itu, yang pertama, personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Yang kedua, cultivation, yaitu memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar membeli sampai dengan hubungan yang lebih akrab. Yang ketiga, respon, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Adapun jenis-jenis dari penjualan personal atau personal selling itu ada 5. Yang pertama itu trade selling. Yang kedua, missionary selling. Yang ketiga, technical selling. Yang keempat, neo-business selling. Yang kelima, responsive selling. Kemudian bentuk-bentuk penjualan personal atau personal selling ada 3 bagian. Yang pertama, field selling, yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lainnya, atau dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Yang kedua, retail selling, yaitu tenaga penjualan yang melakukan penjualannya dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. Yang ketiga, executive selling, merupakan hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau dengan pemerintah dengan tujuan untuk melakukan penjualan. Kemudian yang terakhir itu tahapan penjualan personal selling. Ada 6. Yang pertama, mencari calon pelanggan. Dalam tahap ini, pemasar dituntut mencari pelanggan yang menjadi segmen perusahaan. Yang kedua, pra-pendekatan. Jika sudah menemukan calon pelanggan, pemasar harus menjalin relationship untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi. Dalam tahap ini, pemasar harus bisa menunjukkan bagaimana barang yang dijual dibutuhkan oleh calon pelanggan. Yang keempat, mengatasi keberatan. Calon pelanggan biasanya mempunyai keberatan untuk membeli produk, seperti keberatan dalam harga yang terlalu mahal. Yang kelima, tindak lanjut dan pemeliharaan. Maksudnya, pemasar harus bisa menjaga pelanggan agar tetap loyal terhadap produk.
Yang keenam itu penutupan. Dalam tahap ini, pemasar harus bisa menentukan apakah pelanggan ingin membeli produk atau tidak. Sekian pemaparan dari materi saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan serta kesehatan sehingga saya masih mampu untuk membawakan materi tentang makalah saya kepada teman-teman sekalian. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya Sulfadli, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul penjualan personal atau personal selling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan penjualan personal. Nah, yang pertama yang menjadi pekerjaan penjualan personal adalah yang pertama mencari calon pembeli atau prospecting, di mana seseorang mencari pelanggan bisnis yang potensial bagi perusahaannya. Nah, yang kedua adalah komunikasi atau communication, di mana seseorang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang identitas produk secara jelas dan akurat. Nah, yang berikutnya adalah mengumpulkan informasi atau information gathering. Nah, information gathering ini dilakukan dengan cara riset pasar sehingga memberikan informasi tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar. Dan yang berikutnya adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah dengan pelanggan bisnis, memberikan bantuan teknis, serta melakukan pengiriman. Dan yang terakhir adalah pengalokasian, di mana pengalokasian ini didasarkan pada persetujuan untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dahulu memperoleh produk bila perusahaan mengalami kekurangan produk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat penjualan personal atau personal selling. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama adalah salesmanship, di mana seorang wiraniaga harus memiliki pengetahuan terhadap identitas produk, memahami seni dalam menjual, melakukan pendekatan, mengatasi kritik pelanggan, presentasi sehingga angka penjualan terus meningkat. Yang kedua adalah negosiasi atau negotiating, di mana seseorang harus memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi atau tawar-menawar sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat yang terakhir adalah relationship marketing, di mana seorang wiraniaga harus mengetahui cara membina, memelihara hubungan baik dengan pelanggan bisnis dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kompensasi penjualan personal atau personal selling. Adapun kompensasi penjualan personal atau personal selling, yang pertama adalah komisi, di mana seseorang tenaga penjual dibayar berdasarkan persentase dari penjualan. Yang kedua ada uang harian. Nah, uang harian ini di mana wiraniaga diberikan ongkos transportasi serta uang
uang makan harian dalam menjalankan kegiatan penjualannya. Nah, selanjutnya adalah bonus. Nah, bonus ini diberikan untuk wiraniaga jika mampu menjual sesuai dengan target yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Berikutnya adalah insentif. Nah, insentif ini wiraniaga diberikan uang tunai dan sejumlah insentif lain setelah menemui tujuan target penjualan tertentu. Kompensasi berikutnya adalah di perusahaan memberikan penawaran berupa tunjangan seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, kompensasi yang terakhir adalah gaji pokok. Nah, gaji pokok ini adalah satu atau beberapa elemen yang diterima oleh wiraniaga setiap bulannya. Nah, mungkin itu penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan bahas mengenai materi kami, yaitu penjualan personal atau personal selling. Nah, yang akan saya bahas itu mengenai fungsi serta kelebihan dan kelemahan penjualan personal atau personal selling. Nah, menurut Ronald B. Mars mengenai penjualan personal selling ini, yaitu memberi pemahaman dan pengetahuan kepada konsumen. Seorang salesman harus mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang dapat membantu konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Kemudian, menjadi sumber informasi salesman juga harus dapat menjadi sumber informasi untuk perusahaan tentang prediksi penjualan, aktivitas pesaing, kemudian pelayanan. Salesman tidak memastikan bahwa konsumen memperoleh manfaat dari produk yang mereka tawarkan, tetapi juga harus memberikan pelayanan dengan baik. Nah, selanjutnya itu kelemahan dan kelebihan dari penjualan personal atau personal selling. Nah, menurut Sutina mengenai kelebihan dari personal selling ini, yaitu penjelasan secara bertatap muka itu lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikan berdasarkan dari keinginan dan reaksi konsumen terhadap produk yang diinformasikan. Personal selling juga memiliki perbedaan dari alat promosi yang lain, di mana dalam melakukan proses penjualan, personal selling akan bertemu langsung dengan calon konsumen. Salesman dapat mendemonstrasikan manfaat produk secara langsung kepada calon konsumen atau kepada calon pembeli, sekaligus menunjukkan kelebihan produk tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari penjualan personal atau personal selling, yaitu biaya operasional dari personal sangat tinggi karena pesan tidak dapat dilakukan secara massal karena bersifat pribadi berdasarkan pada tatap muka pada calon pembeli. Sangat sulit mencari tenaga salesman yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian, kegiatan personal selling ini membutuhkan waktu yang relatif lama, dan dari perkenalan hingga terjadinya transaksi pembelian keterbatasan untuk menjangkau dan menemui calon pembeli. Nah, adapun materi selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai strategi penjualan personal atau personal selling. Nah, strategi penjualan personal ini, setiap individu dituntut untuk mengerti, memahami, dan menguasai secara praktis dan teoritis strategi pemasaran. Nah, secara umum program yang dibuat dan diputuskan oleh perusahaan dan diimplementasikan dalam strategi pemasaran yang meliputi produk, price, place, dan promotion. Seorang manajer pemasaran yang telah berpengalaman wajib untuk mengetahui secara lebih mendalam dan melakukan semua aktivitas pada proses pemasaran produk. Nah, personal selling juga merupakan strategi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, personal selling memainkan peranan penting dalam mengembangkan nasabah. Sebenarnya tujuan dari berbagai strategi yang diterapkan oleh lembaga maupun perusahaan pada umumnya yaitu meningkatkan penjualan, menghasilkan laba dan menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam jangka panjang. Dalam hal ini, perusahaan memerlukan
tenaga penjualan atau wiraniaga untuk melakukannya. Kemudian tugas-tugas yang mereka lakukan cukup luas karena secara langsung dapat mengetahui keinginan, motivasi dan perilaku konsumen serta sekaligus melihat reaksi konsumen sehingga mereka dapat langsung melakukan penyesuaian seperlunya. Nah, dalam operasionalnya ada beberapa langkah dari strategi personal selling yang perlu diketahui dari seorang sales, yaitu yang pertama prospecting dan identifikasi prospek. Nah, apa ini prospecting dan identifikasi prospek? Yaitu prospecting merupakan langkah dan mengidentifikasi orang-orang yang dapat masuk sebagai pelanggan potensial. Langkah dalam kegiatan prospecting atau mengidentifikasi ini bisa diartikan mencari calon anggota atau nasabah yang nantinya bisa dijadikan sebagai anggota. Kemudian yang kedua yaitu pro pendekatan, di mana pro pendekatan ini yaitu langkah dalam proses penjualan di mana seorang wiraniaga mempelajari mengenai seorang pelanggan yang prospektif sebelum membuat sebuah kunjungan penjualan. Kemudian yang ketiga itu pendekatan, di mana langkah dalam proses penjualan di mana wiraniaga bertemu dan menyapa pembeli untuk mendapatkan hubungan atau untuk memulai suatu awal yang baik. Dan di dalam tahap ini tahap pendekatan, seorang sales personal mulai berinteraksi dengan calon anggota untuk memperoleh suatu hubungan yang baik sehingga nantinya memudahkan untuk dimintai keterangan terkait apa-apa yang dibutuhkan oleh sales person. Nah, yang keempat yaitu presentasi dan demonstrasi. Nah, di mana wiraniaga menceritakan riwayat produk kepada pembeli, menunjukkan bagaimana produk akan menghasilkan atau menghemat uang dari pembeli. Dalam kegiatan seorang sales person yang harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon anggota. Oleh karena itu, dalam tahap presentasi ini, seorang sales person atau wiraniaga harus menunjukkan kelebihan-kelebihan dari produk yang dipresentasikan agar calon anggota tersebut merasa tertarik dan minat untuk membelinya. Nah, yang kelima yaitu mengatasi keberatan, di mana wiraniaga menyelidiki dan mengklarifikasi dan mengatasi keberatan pelanggan untuk membeli. Setelah melalui tahap presentasi atau mencetakkan produk yang dijual, maka seorang sales person juga harus menerima keberatan-keberatan yang dialami oleh calon anggota mengenai produk yang dijualnya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu menutup penjualan, di mana wiraniaga menanyakan apa yang hendak dipesan oleh pelanggan. Karena pada tahap ini seorang sales person tinggal menunggu jawaban dari hasil presentasi serta negosiasi dari produk yang dijualnya kepada konsumen dan calon anggota. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan purna penjualan, di mana wiraniaga melakukan tindak lanjut setelah penjualan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mengulangi bisnis. Dalam tahap ini, di mana seorang sales person harus bertanggung jawab dan juga tetap menjaga kepuasan konsumen dari apa yang dijualnya, dengan harapan nantinya bisa menjadi pelanggan konsumen tetap serta tidak merasa dirugikan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan dalam kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.